Selamat berjumpa kembali para pejuang coding sekalian. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana pengelolaan inputan teks ya, misalnya dalam form, bentuk-bentuk formulir ya di dalam aplikasi Java. Ada beberapa komponen ya yang bisa kita gunakan untuk menampung inputan teks. Yang pertama kita sudah kenal ya ada text field, yaitu teks sederhana. Eh, apa Komponen inputan teks sederhana untuk dibatasi satu baris teks ya. Nah, kita juga kan kenal ada untuk input password ya, text field, password text field itu kalau input tidak diperlihatkan hurufnya ya, takutnya ada yang ngintip misalnya di samping kita, di belakang kita ya. Jadi biasanya hanya tanda bintang yang muncul ya. Nah, ada juga formatted text field, yaitu inputan teks yang diformat mengikuti format standar tertentu ya. Misalnya format tanggal ya, kan tanggal itu misalnya ada yang menulisnya hari dulu, terus garis miring, bulan, garis miring tahun, atau nggak pakai garis miring, pakai strip misalnya ya, hari, strip bulan, strip tahun. Atau di beberapa negara formatnya dibalik, tahun dulu ya, tahun misalnya. Strip bulan, strip hari. Nah, itu bisa ditentukan bentuk tampilannya ya secara otomatis. Nah, terus kalau kita ingin input multi baris ya, lebih dari satu baris, maka kita bisa menggunakan namanya text area ya. Nah, ini akan kita lihat contoh-contohnya semua ya. Nah, ini pertama kita akan buat form input seperti ini ya. Nanti ada input nama, ini text field biasa ya. Lalu ada kita input ini sebagai contoh tanggal lahir, formatnya hari dulu ya, terus garis miring, terus bulan, garis miring, terus tahun ya. Nah, lalu ada format uang ya atau currency ya. Di sini IDR, Indonesia Rupiah ya. Eh, Lalu ada ini password ya. Kalau input bintang yang tampil tanda-tanda bintang ya. Lalu ada text area ya. Kalau inputannya kita multibaris. Nah, ayo kita bikin form seperti ini ya. Nah, ini kalian akan perlu beberapa komponen ya. Perhatikan di atas, yang lainnya ini kebanyakan sudah dikenal ya. Nah, ini dari bawah ini ada text field, ada J text field, ada J text area, ada J password field ya. Memang ini sudah ada komponennya, kelasnya masing-masing ya. Lalu ada ini J formatted text field ya. Ini yang kalau untuk fieldnya teksnya di format ya. Nanti kita format ya. Tanggal dan tadi uang ya. Tanggal dan uang. Nah, untuk formatnya di sini ada di package java.text ya, diimpor java.text. Ada kelas number format. Ini untuk ngeformat yang sifatnya number. Uang kan number ya, hanya tinggal pakai mata uang aja di depannya. Lalu simple date format ya, ini untuk memformat tanggal ya. Silakan kalian buat project ya. Kalau saya nama projectnya text komponen ya, lalu bikin kelas ini form input nama kelasnya ya. Turunan dari JFrame. Lalu buat member variable ya, text field ya, nama variabelnya m garis bawah input text, ini untuk nama ya, untuk nampung nama input biasa yang gampang. Lalu ada dua formatted text ya, J formatted text field, yaitu untuk date format, M date format, dan M currency formatted ya. Ini dua nih, untuk date format dan currency format. Lalu juga ada J password field ya, untuk nampung contoh field untuk input password ya. Lalu text area untuk yang multi baris ya, multi baris. Nah, ini apa nih variabelnya 4, artinya secara standar nanti tolong tampilkan sebanyak 4 baris ke bawah ya. Tampilan defaultnya. Nanti kalau udah di input sih bisa lebih dari 4 ya, nanti terus ke bawah. Ini standarnya 4 dulu, dan
kolomnya ke kanan artinya lebarnya sebanyak 20 karakter. Ya. Panggil konstruktor dari form input biasa ya, lalu ada init GUI, nanti init GUI-nya seperti apa. Ini yang menarik. Nah ini ya, untuk form itu kebanyakan orang pakai grid bag layout ya, karena form itu kan ada di sisi kiri label ya, sisi kanan text field ya, biasanya pakai grid bag layout. Jangan lupa kita deklarasikan juga variabel dari kelas grid bag constraint ya. Lalu set layout untuk get content pen-nya ya, content pen set layout grid bag. Oke. Input text kita instansiasi J text field ya. Ini kita statis dulu ya, ini belum diinput semuanya statis ya. Bang Jago di sini ya. Namanya Bang Jago. Formatted text ya, ini masukin value-nya itu dari simple date format ya, simple date format ya, kita format ini. D untuk ini udah standar ya, kayak gini nggak bisa dirubah ya, D, MM, YY. Kalau mau tahun dulu kalian balik aja ya, YY-nya di depan misalnya ya, MM terus D. Kalau mau pakai strip juga ini garis miringnya tinggal ganti strip aja sama kalian, misalnya hari ya 2 digit strip, month ya, bulan strip. Tinggal gitu aja di sini, bebas ya. Hanya ini D-nya itu untuk hari, nggak bisa dirubah maksud saya. MM-nya ini untuk month ya, M besar. Untuk year itu Y kecil ya. Kalau tahunnya hanya mau 2 digit juga bisa, ini tinggal Y-nya 2 digit aja ya. Nah, lalu si date format set value new date ini akan menampilkan tanggal hari ini ya, secara default set value new date ya, tanggal hari ini. Nah, untuk memformat currency ya, kita instansiasi number format dengan cara number format titik get currency instance. Nah, pertama kita gini dulu ya, local get default ya. Kita ini local get default akan mengambil format currency dari sistem ya. Misalnya kita operating sistemnya Windows, kan ada settingan tanggal ya. Settingan currency juga ada kayak apa. Ini kalau get default kayak gini, local get default, dia akan ngambil dari sistem ya. Currency-nya kita apa? Kalau di settingnya di sana dolar, akan keluar dolar ya. Tergantungan settingan di sistem, biasanya ada di control panel ya, control panel window. Ada sistem di sana bisa di setting number formatnya. Oke, nah si currency formatted kita instansiasi new J formatted text field dengan argumen masukin ya number format tadi, si number format tadi yang kita udah buat dari lokal. Lalu kita set value-nya static ya, langsung kita masukin aja 4 juta ya. Nilainya double di sini, value of 4 juta. Integer juga boleh, long misalnya atau integer ya, silahkan ya. Nah, text areanya kita kasih border biar bagus dikit ya, create lower soft bevel border. Nah, lalu kita atur layout-nya. Yang pertama untuk label, nama titik 2 ya, ini sebelah kiri 00. Kalian udah pernah ya belajar grid bag layout ya di video-video sebelumnya. Nah, lalu masukin si label teks dulu, lalu masukin input teks dengan koordinatnya 1, 0. X-nya 1 ya, Y-nya 0. Get content pen add. Lalu yang tanggal lahir labelnya dulu ya, 01 masukin ya. Nah, terus ya, date format ya, currency format ya, password label ini terus berarti agak panjang memang kalau pakai grid bag, tapi paling rapih nantinya ya, layoutnya rapih. Ini kalian tinggal tentukan sumbu X sumbu Y-nya aja terus ya, seperti ini ya, sampai text area ya. Jangan lupa set default close operation, exit on close, set location relative to null ya, ini agar si JFrame kita ada di tengah-tengah screen ya, set visible true from input. Begitu aja ya. Nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini yang currency ini dari sistemnya, kan tadi local get ya, get default ya, si currency formatnya. Berarti di sistem ini udah Indonesia Rupiah IDR ya. Nah, hanya grouping hurufnya ini pakai koma nih. 4 juta ya kan, kalau di kita kan kebalik ya.
di Indonesia itu sebetulnya grouping number ini yang ribuannya, ya grouping itu yang ribuan, itu pakai titik ya. Kalau yang koma, yang desimal itu pakai koma ya, yang desimal pakai koma. Nah ini penggrupannya ini masih versi Inggris atau Amerika ya, versi luar negeri ya. Kebalik ya, groupingnya ini ribuannya pakai koma ya, untuk desimalnya pakai titik. Nah ini nanti di contoh berikutnya ini akan kita rubah ya, bagaimana cara merubahnya ya. Ini begini dulu. Nah ini silakan kalian coba dulu ini di compile ya. Source code-nya juga bisa diambil seperti biasa di webnya http jagocoding.web.id ya. Nah, kita buat contoh lebih lanjut lagi tentang penggunaan J-formatted text field ya, seperti tadi yang bagaimana groupingnya dijadiin titik ya, itu bisa kita rubah ya. Nah, kita bikin seperti ini ya, ada form. Kalau tanggal udah mudah lah, udah oke ya, tapi kita tadi penasaran ya, misalnya IDR-nya itu kita ingin jadi RP ya. RP ya. Nah, ini lalu groupingnya nih pakai titik ya, ribuannya pakai titik nih ya. Nah, ini gimana formatnya? Ini terus itu ngitung sendiri ya. Ini semacam form untuk ngitung pinjaman ya. Misalnya kalau pinjam 400 juta nih rupiah, lama pinjamannya, tenornya apa biasanya sebutnya lama pinjamannya ini 15 tahun. Lalu ada bunga per tahun flat ya, nanti kita hitung ya. 7,8% per tahun ya, per tahun. Nah, ini pakai koma ya, desimalnya ya. Kita setting ya, kalau pakai yang format biasa yang dari Windows sistem Inggris kemungkinan ini titik ya. Ini jika kita jadiin koma. Nah, nanti kita hitung berapa sih kalau pinjamannya sekian di sini, nanti kita bisa rubah-rubah ya, bisa di-input ya. Terus tahunnya sekian, bunganya sekian flat per tahun, cicilan per bulannya berapa? Per bulan ya, bukan per tahun ya. Nah, ini Rp2.395.555 ya. Nah, ini bisa kita simulasikan dalam sebuah demo video ya. Kita lihat dulu ya. Oke, itu tadi demonya sudah terlihat ya, udah dilihat bersama. Lalu bagaimana cara membuat seperti itu ya. Di sini kalian ada beberapa yang diperlukan ya, diimpor. Misalnya ini Java Text Decimal Format ya. Decimal format ya. Lalu ada decimal format simbol ya. Nah, lalu di bawah ini ada kalau ini bukan dari Java titik text, ini Java X Swing. Ini berarti lebih baru nih kalau ada swingnya ya. Text ada number formatter ya, formatter. Nah, lalu ini ada property change listener, kita percobaan ya. Ini property change listener ini ya dari package java.beans akan dipanggil ya kalau kita set ya. Kalau properti ya dari suatu komponen berubah ya. Misalnya nilainya, warnanya dan lain-lain. Ya, kita percobaan ya. Kalian buat kelas namanya formatting numbers ya. Turunan dari JFriend dan mengimplementasikan property change listener. Ya. Lalu tadi ada 4 field ya, ada 4 field, ada pinjaman pokok ini semuanya formatted ya.
pinjaman pokok, MTXT pokok, lalu waktu pinjaman, ya, lalu rate bunga per tahun, ya, lalu ini jumlah cicilan. Seperti biasa panggil constructor dan init GUI. Nah, ini init GUI-nya seperti apa? Ini yang menarik. Ini kita masih pakai grid bag karena formatnya form ya, grid bag layout ya. Kalian tetapkan grid bag constraint-nya ya dan set layout ke grid bag. Oke. Nah, ini yang menarik untuk decimal format simbol ya. Kita instansiasikan decimal format simbol number seperti ini. Nanti di decimal format simbol ini kita bisa set, nah ini ada set grouping separator titik ya, karena kita ingin titik ya. Defaultnya kan koma ya, pakai yang bahasa Inggris ya di window-nya. Kita ke Indonesia set grouping separator titik ya. Lalu set decimal separator koma, ditukar jadi ya, kita tukar ya titik koma. Nah lalu ini untuk simbol ya, decimal format simbol. Lalu kita buat decimal formatnya. Kita kasih variabel namanya format currency, lalu instansiasikan decimal format. Ini kita di depannya pakai RP nih, kita simpan RP ya. Nah, lalu pakai gini ya, tanda pagar, koma seperti ini. Ini kita kasih 0, ini artinya kalau 0 begini, ini kita format, ini bilangannya bilangan bulat, nggak ada komanya ya. Nah, kalau kalian disimpan di sini pagar, itu nantinya kalian bisa input ya, bisa input bebas ada di belakang komanya. Dikarenakan ini uang ya, format uang kita kan nggak ada komanya, maka kita simpan 0. Nah ini artinya tidak boleh ada di belakang koma. Nah decimal format ini pattern namanya, patternnya seperti ini, RP lalu nilai tanpa koma, lalu kita format dengan ini variabel sim number ini. Sim number ini ada decimal format simbol untuk menentukan groupingnya tadi ya, sama decimal simbolnya, titik dan komanya kita format. Nah, langsung kita gunakan ya si formatted text untuk pokok dan cicilan ya, nilai uang kan yang atas, paling atas yang pinjaman tadi yang contoh misal 400 juta, lalu cicilan per bulannya berapa, ini kan uang dua-duanya ya. Di format dengan format currency ini ya. Tinggal diinstansiasi, tinggal dijadikan argumen aja dimasukkan seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan memformat untuk jumlah pinjaman ya, waktu pinjaman. Tinggal decimal format number seperti ini sama ya. Cuma tidak ada RP-nya ya. Karena ini tahun ya, berapa tahun juga tidak boleh ada komanya ya. Sini 0, sim number. Number formatter. Nah, ini ada number formatter ya, formatter tahun. Number formatter, format number. Nah, ini set minimum ini agar si nilainya minimum 1 tahun ya, nggak boleh kurang dari 1 tahun. Nah, set untuk input yang txt waktu ya, formatted field dan diinisiasi dengan di sini argumennya formatter tahun. Oke, sedangkan untuk yang persentase ya, ini kita buat lagi format persen ya, variabelnya sama dengan decimal format. Nah, perhatikan di sini. Di sini kita pakai seperti ini ya. Groupingnya kalau di formatternya ya, groupingnya tetap pakai koma ya. Perhatikan dari atas sampai ke bawah ini groupingnya pakai koma ya. Tapi nanti di replace karena kita udah set grup separator ini ya, dijadiin titik nih. Tapi di formatternya ini tetap ikut standar dulu ya, koma nih. Nah ini yang titik adalah untuk di belakang koma boleh. Nah jadi kan kalau yang ini boleh ada di belakang koma. Nah formatnya kayak gini. Kalau tidak boleh ada di belakang koma, di nolin di sini kayak atas ya. Lalu di belakangnya nanti ada nilai persen ya. Set dengan sim number ya biar komanya diganti yang tadinya titik jadi koma ya dengan yang atas ini ya. Nah, lalu untuk mtxt rate diinstansiasikan new formatted text field ya. Format persen ya. Oke, seperti itu ya. Nah, lalu dengan grid bag layout itu kalian set ya seperti ini ya. Semuanya dari mulai tulisan label pokok, text field pokok, label waktu,
tax shield formatted ya untuk waktu, terus label rate, tax rate dan seterusnya tax cicilan. Semua ya. Ini kalian sudah belajar, silahkan kalian susun. Ya. Nah, ini untuk tax cicilan kita set enable false. Kalau true juga nggak apa-apa. Ini setelah false, jadi nggak bisa diedit ya. Nah, ini standarnya. Walaupun nanti kalian bisa ganti ya. Untuk pinjaman pokoknya 400 juta. Lama pinjaman 15 tahun. Nah, ini tax rate value-nya ini dalam bentuk kita kan ingin nulis 7,8%. Di setnya dinilai desimalnya ya. Kan 7,8% itu berarti kan 7,8 per 100 ya, kayak gini tulisannya. 0,078 ya pecahannya nih. Ini 7,8% ya. Nanti ditampilkannya di GUI-nya jadi kan udah kita format ya, jadi 7,8%. Nah, lalu cicilan set value. Nah, kalau untuk cicilan dihitung dulu nih. Kalau pinjam 400 juta selama 15 tahun, bunganya rate 7,8% per tahun, berapa? Nanti ini ada metode namanya hitung cicilan per bulan. Ini di bawah ya. Nanti kita lihat ya. Hitung cicilan per bulan. Nah, ini untuk property change listener, ini contohnya gini ya. Untuk teks 3 ya, untuk yang pokok, waktu, rate, jadi add property change listener. Nah, change listener ini banyak nih ininya. Apa yang si bins-nya itu yang apakah di sini bisa color, bisa value ya. Kita value ya. Jadi kalau nilainya berubah ya di inputan itu nilainya berubah ya, maka akan men-trigger ya property change listener ya. Kalau nilainya berubah. Ini teks aja standarnya begini memang nama properti ya. Kan properti ya karakter ya. Jadi properti itu karakter ya, karakter dari si komponen. Ini value-nya yang berubah ya. Oke, set default close operation, exit on close, pack set location relative to no set visible true. Nah, untuk hitung cicilan ya. Ini caranya ya. Kita ambil dulu nilai dari txt pokok berapa, get value ya. Jadi kita tahu dalam long ya nilainya pinjaman berapa. Lalu lama pinjaman berapa dalam integer ya, get value. Di atas kan 15 tahun ya. Lalu cicilan pokok ya itu berapa ya? Yaitu cicilan pokok itu adalah yang harus dicicil selama setahun. Ya. Berarti pinjaman dibagi waktu pinjaman ya. Misalnya tadi 400 juta dibagi 15 ya. Itu berarti cicilan pokok per tahun karena kita akan hitung dulu bunganya per tahun. Nah, ini double bunga cicilan ini adalah per tahun ya. Cicilan pokok dikalikan TXT rate ya, yang 7,8%. Jadi nanti akan didapat di bunga cicilan ini per tahun. Untuk per bulan ya, untuk per bulan berarti kita hanya harus tahu ya, cicilan pokok plus bunga cicilan itu kan berarti yang harus dibayarkan dalam setahun ya. Pokoknya dan bunganya. Nah, kalau per bulan ya tinggal dibagi 12 aja ya. Jadi cicilan bulan adalah long value of cicilan pokok ya selama setahun ditambah bunganya. Bunga cicilan kan double ya, tapi diambil longnya. Nah, ini makanya pakai long value ya. Karena cicilannya nanti dalam bentuk long ya. Si pinjaman juga long ya, cicilan pokok long. Hanya ini bunga cicilan ini kita hitung dalam double dulu ya, karena bunganya itu kan pecahan ya, double dulu. Tapi kalau nanti hasilnya ada di belakang ada koma akan dijadikan pembulatan ya di sini nih, pas bunga cicilan dot long value ini udah dibulatin ya. Nah, ini nanti hasilnya ini akan dibagi 12 ya. 12-nya pakai kurung long karena kalau enggak dia bisa dianggap integer ya, tidak kompatibel nih. Dan ini long semua, ini 12 pakai kurung long ya. Jadi cicilan pokok setahun ditambah bunga cicilan setahun dibagi 12 ini adalah total cicilan bulanannya. Tinggal di return cicilan bulanannya ya.
Nah, nanti ini akan ditampilkan di sini di teks cicilan. Ya. Nah, ini property change ya. Jadi kalau ada yang berubah nilainya tadi ya, yang property change listernya memanggil metode ini ya. Kita nggak cek dulu yang berubahnya yang mana, itu pasti salah satu dari 3 tadi. Boleh if misalnya, EVT source yang mana ya. Ini nggak langsung aja, pokoknya tiap kali ada yang berubah nilainya ya. Kalau text cicilan nggak mungkin berubah karena di set enable false tadi ya, ingat ya. Langsung aja hitung ulang cicilannya. Jadi kalau tiap ada yang berubah, si nilainya diedit ya, hitung ulang cicilan per bulannya. Lalu set value di txt cicilan. Ya, seperti itu ya. Lalu panggil ya static void main formatting number seperti ini. Oke, para pejuang coding sekalian, ya, itu cara membuat apa yang lebih advance lagi ya untuk setting format currency misalnya ya, tadi groupingnya jadi titik ya, dan segala macam ya. Nah, tapi kita belum puas dengan itu semua, kita lanjut dengan JText area yang lebih advance. Saya akan menampilkan ini text area seperti ini, di mana kalian bisa mencari teks ya. Ini saya ada teks seperti ini. Ini teksnya nggak di-input ya, di-loading dari file. Jadi saya udah siapkan suatu teks file cerita tentang Hikayat Melin Kundang ya, cerita dari Sumatera Barat. Di-copy aja dari web ya. Kalian bisa teks yang manapun ya. Terserah. Misalnya tentang Lutung Kasarung atau apapun ya. Kalian copy aja ke Notepad dalam format teks, disimpan dalam format teks biasa. Ya, nanti di loading ke sini ya, di loading ke sini. Nanti kalian di sini dicari teks nih, kalian bisa cari teks tertentu input ya. Udah di input nanti cari ini klik maju. Artinya dia akan search terus diwarnai ya kalau ada yang pas nih. Nanti kalau klik maju lagi yang berikutnya lagi dicari ya, cari secara maju ke sini. Kalau cari mundur itu nanti nyarinya mundur ya. Nyarinya mundur kalau dapat diwarnain seperti itu. Ya, menarik ya. Untuk bagaimana melihat ini juga akan kita lihat dulu videonya bersama-sama ya. Oke, tadi sudah kita lihat ya videonya bagaimana kalian mencari bagian teks tertentu ya secara maju dan mundur. Nah, bagaimana membuat teks area bisa seperti itu ya. Ini kalian buat aja kelas namanya searching text ya. Turunan jadi JFrame dan implement action listener ini untuk action listener pas si tombolnya diklik ya, maju mundur ya. Nah, ini yang menarik, nanti kalian perlu di sini import Java Swing Text Default Highlighter ya. Highlighter ini untuk tadi itu yang teksnya diwarnain backgroundnya ya, pakai highlighter ya. Nanti saya colornya pakai magenta cyan ya. Kalian tentukan bisa merah, bisa kuning, terserah ya, bisa hijau ya. Ini pakai highlighter ini. Ya. Oke. Ini kita deklarasikan JText field untuk inputan text search-nya ya. Lalu teks areanya sendiri yang gede tadi yang ada teksnya.
Lalu dua button ya, button untuk search, cari maju, atau next biasanya kalau yang bahasa Inggris ya, kita bahasa Indonesia cari maju. Lalu button cari mundur ya. Nah, lalu kita deklarasikan objek dari highlighter ya, mHighlight untuk ngewarnain teksnya, dan highlight painternya ya. Highlight painter ini suatu static ya, static objek dari highlighter, ada highlight painter. Tinggal gini aja ya. Seperti ini. Oke ya, lalu deklarasikan konstruktor seperti biasa, searching text, dan ada manggil init GUI. Selalu init GUI-nya yang menarik seperti apa? Pertama, tentukan di sini label search ya, cari teks, oke. Lalu kita buat panel, untuk panel bagian atas ya, mewadahi dua komponen yaitu label set dan inputnya, text field-nya ya. Set layout border saja ya, di west-nya, di baratnya ini label cari teksnya ya, label yang ini LB search. Centernya ini input search ya. Oke. Nah, untuk filenya ya, ini tinggal kalian loading aja ya. Kalian instantiate buat dari kelas file ya, file. Instantiate file, masukkan aja path-nya ya, di mana si txt-nya. Kalau saya ada di E.2 jago coding ya, garis miring malin kundang txt. Nanti ini kalian edit ya. Ini harus kalian edit, sesuaikan kalian nyimpen teksnya di mana. Kalau nggak edit terus ternyata beda lokasinya nggak kayak gini, nanti error ya. Jadi ini harus kalian edit nih ya. Nah, untuk membaca file ini, untuk dibaca ya, ini kan baru file ini, baru pointer nih, baru suatu referensi ke di mana teks ini ada ya, nunjuk semacam arah panah gitu loh file itu ya. Di mana datanya ada si malin kundang ini, si teks malin kundang ini. Untuk membacanya sendiri, kalian harus pakai input stream ya. Input stream ini ya, abstract class, nanti kalian salah satunya bentuknya apa, file misalnya. File input stream kayak gini aja ya. Di sini boleh input stream, boleh juga file input stream, di sini boleh ya. File input stream boleh, atau input stream seperti ini. Yang penting yang depannya file input stream, argumennya si objek file, masukin sini ya. Nah, untuk menampilkan di text area tinggal gini aja. Si text area ada metode read ya, membaca input stream read ya. Nah, new input stream reader. Nah, ini input stream, ini semacam pipe ya, menghubungkan si file ya. Ini untuk pembacanya ada readernya nih, input stream reader. Tinggal dimasukin aja si ini ya. Masukin ke sini ya. Nanti ini dibaca ya. Tentunya ada cara lain, kalian bisa baca baris per baris ya, lalu dimasukin ya. Bisa ya. Tapi ini untungnya lebih mudah, ada metode read langsung, ini tinggal dibaca aja. Oke, lalu kita siapkan si highlight-nya, default highlighter kayak gini ya. Nah, ini si painternya tentukan warnanya ya. Kalau saya ini kayak gini ya, new default highlighter, default highlight painter, color cyan. Kalian boleh ganti ini dengan blue ya, red, green, yellow, biasanya ada ya warna-warna standar. Kalau mau warna yang lain nanti kalian tentukan dengan, biasanya bisa colornya dengan RGB ya, dengan yang angka-angka itu loh, yang komposisi RGB ya. Nah, tapi buat gampangnya kayak gini dulu ya. Saya di sini cyan. Nah, lalu di text areanya set highlighter ya. Nah, masukin si highlighter yang ini, yang default highlighter ya. Di set bahwa menandain bahwa dia itu highlighternya seperti ini ya. Jadi si text area dikasih tahu ya. Oke. Nah, kalau sudah ya, kita siapkan panel untuk button di bawah ya. Button panel, ininya flow layout, si layoutnya. Masukin search before dan search next ya. Lalu add action listener ke masing-masing button ya. Lalu panelnya kita pakai biasa, pakai border ya.
Si frame-nya sendiri, get content pane, set layout, border layout, ya. Di utara ada yang search panel, di tengah kita text area, ya, dan di selatan di bawah si button panel, ya. Oke, seperti biasa, tinggal set default close operation, jframe exit on close. Nah, ini untuk ini nggak dipakai nih, si dimension ini, toolkit get default ini nggak dipakai ya. Tadinya ini untuk membuat saya ingin memperlihatkan bagaimana cara lain untuk setting frame ini ada di tengah-tengah screen ya. Tapi ternyata ini di bawah sama set locative relation to. Berarti ini nggak jadi digunakan ya. Ini nanti di teks kalian bisa dihapus ya, disingkirkan aja. Ini nggak ada lanjutannya nih. Makanya ini ada kuning nih ya. Set visible, oke? Itu cara buatnya seperti itu. Nah, yang menarik ketika terjadi action perform, ya, apa yang harus dilakukan agar teks mencari ya, lalu diwarnain ya. Nah, kita ambil dulu teks yang di input search text-nya ya. Teksnya apa yang mau dicari nih? Pakai get text ya. Nah, lalu kita ada teks dari text area get caret position. Caret position itu loh yang tegak lurus ya, yang caret itu apa? Penanda kalau kita mau input teks ada garis lurus. Tadi di videonya udah lihat ya, ada ya. Nah, kalau caret post-nya lebih kecil dari 0, yaitu berarti si caret post-nya belum di-set ke text area ini ya. Belum dapat fokusnya ya. Tetapkan aja 0 dimulai ya. Nah, kalau teksnya empty, nggak ada ya, kita nggak bisa nyari apa-apa, udah selesai return, nggak ada kegiatan apa-apa ya. Ini untuk jaga-jaga kalau teksnya empty, soalnya kalau enggak, diperiksa dulu nanti error ya. Nah, caranya kan kita mau nyari nih maju mundur ya. Kita harus tahu dulu panjang teks berapa. Pakai text length ya. Ini si teks yang mau dicari kan yang di input nih ya. Nah, length text ya. Nah, lalu si konten dari teks area, si cerita novel, cerpen bukan novel ya, cerpen cerita pendek, teks area tinggal get text aja konten ya. Ini string seluruh cerita Malin Kundang nih ada di string konten ini diwadahin ya. Bisa ribuan karakter ya. Nah, kalau next nih, kalau msearch next, cari secara berikutnya ya. Nah, kita periksa dulu ya. Si caretnya itu ya, si garis tegaknya itu udah ada di ujung belum? Di ujung teks ya, teks cerpen. Kalau di ujung kan udah mentok tuh ya. Caranya gini aja, si konten ceritanya itu length-nya berapa ya. Kalau dikurangi dengan posisi si caret post-nya itu ya, panjangnya udah lebih kecil dari teks yang mau kita cari nih ya. Berarti udah di ujung nih ya, udah panjangnya udah lebih kecil dari teks yang kita cari. Tinggal J option pen show message dialog teks tidak ditemukan. Artinya udah di akhir ya, udah mentok nih ya, return ya. Karena si caret position-nya nih ya sudah ada di ujung ya, udah ada di ujung. Cara ngeceknya gini ya. Jadi kalau content length-nya dikurangi caret position-nya ada di mana ya, udah lebih kecil dari panjang dari teks yang dicari ya udah di ujung, udah mentok nih. Tapi kalau enggak ya, kalau enggak berarti kita mau nge-highlight ya, nge-highlight si teks temuan kita. Nah, sebelum nge-highlight, remove dulu all highlight. Siapa tahu sebelumnya sudah ada teks yang ditemukan ya, diwarnai tadi warna cyan, di remove dulu. Mau ganti kan yang diwarnai, mau maju ya. Kalau kayak gini nantinya warnanya jadi banyak ya. Semua yang ditemukan jadi berwarna semua. Nah, ini agar berwarnanya cuma satu, remove all highlights, di remove dulu ya, si highlightnya. Nah, lalu kita cari posisi teksnya. Si konten ya, si teks cerita cerpen Malin Kundangnya dicari dengan metode index of. Index of apa? Index of dari teks yang dicari. Tolong carinya mulai dari posisi si caret. Jangan dari awal lagi. Kalau kan index of itu ada yang cuma parameternya cuma satu teks aja. Nah, itu berarti dari posisi 0 dicarinya.
dari awal. Kalau ini enggak, dicarinya dari posisi chord position. Ya, yang tegak itu. Nanti didapatkan indeksnya mulai dari si posisi tadi dicari si chord ya. Nah, kalau indeksnya 0, lebih kecil dari 0 maksud saya berarti nggak ditemuin tuh. Ya, udah selesai ya. Bukan mentok, tapi memang di bagian teks berikutnya nggak ada kata-kata yang mau dicari tadi ya. Maka teks tidak ditemukan. Tapi kalau tidak kecil dari 0, berarti ditemukan. Siap-siap nih apa yang harus dilakukan. Si highlight-nya add highlight. Ya. Add highlight. Ya, jadi tolong ini di-highlight gitulah ya kira-kira perintahnya dengan metode add highlight. Di mana? Nah, tentukan indeksnya. Yaitu mulai dari indeks ya, dari indeks kata-kata yang ditemukan misalnya malin kundang berarti dari M nih. Dari huruf M ditemukan malin kundang dari huruf M awal nih. Sampai mana? Sampai ujung si teks ya. Ujungnya di mana kan ada length ya. Jadi indeks plus length teks. Jadi dari malin kundang dari M sampai hurufnya di huruf G nih di sini ya. Indeks plus panjang teks yang dicari masukin. Jadi nanti dari mulai indeks sampai indeks plus length teks ya, panjangnya teks itu akan diwarnai. Diwarnai dengan apa? Dengan si painter nih ini tadi yang ada colornya, yang M painter diwarnainya ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah ditemukan gerakan caretnya. Set caret position dari text area di mana di indeks length text plus 1. Jadi si caretnya maju diposisikan di depan dari teks yang diwarnai. Ya, kalau nggak diposisikan di depan ya, itu nanti nggak maju-maju pencariannya di situ aja. Kan untuk mencari yang berikutnya berarti yang sudah ketemu harus dilangkahi gitu loh. Nah, ini langkahi nih satu ya. Dari set caret position dari indeks length text ya. Dan ini berarti dari di mana si kata malin kundang terakhir yang diwarnai ada plus 1 berarti di depannya nih. M-text area request fokus ya. Nah, ini berarti minta fokus di teks area ya. Karena tadi kita kan udah di tombol klik, tombol next berarti fokusnya ada di tombol tuh. Ini direbut ke teks area agar apa? Agar si caretnya kelihatan bling 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 ya. Si caretnya ngebling ya. Oke, ini kalau ini ada error tertentu terjadi karena sesuatu, maka akan keluar ini. Ya. Oke, ini kalau mundur. Jika mundur sama ya. Ini mirip ya, jika mundur. Nah, jika mundur ini nyarinya ke belakang. Ya, maka caret positionnya sudah lebih kecil dari length teks yang dicari, berarti ini udah mentok di awal ya. Di awal teks ini ya, tidak ditemukan. Oke, sama highlight, remove, highlight. Nah, ini hanya mundur nih nanti ya. Mundur, lihat, perhatikan konten. Si konten cerita cerpen maling kundang nyari last index of. Ya. Jadi indeks terakhir dari teks yang dicari, tapi dicarinya dari mulai posisi si caret. Tidak dari ujung. Ya. Nah, last index of text caret. Sama ini. Jika -1 teks tidak ditemukan, tapi kalau ada add highlight. Dari mana? Dari indeks ya, sampai indeks plus length text ya. M painter. Lalu set caret position. Di mana set caret position? Karena mundur. Itu dari indeksnya ya. Misalnya malin kundang. Berarti di belakang M ya. -1. Gitu loh ya. Request fokus. Nah gitu. Makanya si caretnya ini nanti maju, mundur, mundur. Tadi seperti di video ya. Ini bikinnya seperti ini. Ini metode main tinggal panggil searching text. Oke, para pejuang coding sekalian. Itulah ya bagaimana demonstrasi membuat 3 aplikasi sederhana ya, formatting text, lalu formatting text lanjutan, dan searching text yang sekarang kalian sudah bisa pelajari dan sudah bisa lihat contohnya ya seperti apa. Tolong subscribe ya channel ini dan beritahukan kepada teman-teman kalian untuk ikut subscribe dan klik tanda lonceng. Dan silahkan source code-nya di-download di http://jawcoding.web.id sehingga kalian tidak harus input ulang, tapi kalian tinggal langsung pelajari saja source code-nya ya, langkah per langkah. Oke, semoga kalian semangat terus ya dalam belajar coding Java. Sehat selalu dan sejahtera untuk kalian semua.
Bye-bye.